Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi visual paradigma. Ini anggotanya saya sendiri Satria Janubari, terus ada teman saya Muhammad Ibnu Bantah, selanjutnya ada Rafli Jalan Pratama. Lanjut akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari visual paradigm. Boleh next. Nah, apa sih itu visual paradigm? Nah, jadi visual paradigm ini merupakan perangkat lunak, pemodelan dan desain sistem terintegrasi yang dirancang khusus untuk membantu tim pengembang dalam merencanakan, analisis, dan membangun aplikasi. Nah, terus perangkat lunak ini mendukung berbagai standar pemodelan industri seperti WML, ARD untuk perancangan basis data hingga BPMN. Nah, visual paradigm ini berfungsi sebagai cetak biru digital yang menjembatani ide bisnis dengan implementasi teknis. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan atau 5W+1H tentang visual paradigm ini. Nah, dimulai dari sebelah kiri itu ada what, apa fungsi utama dari visual paradigm ini. Nah, jadi aplikasi ini adalah alat visualisasi dan pemodelan untuk mendesain arsitektur, perangkat lunak, struktur database, dan alur kerja proyek secara komprehensif. Nah, kedua ini ada siapa? Nah, siapa sih yang pengguna utamanya? Nah, ini penggunanya merupakan kalangan dari mahasiswa informatika, sistem analis, software engineer, UI UX designer, dan project manager yang berkolaborasi dalam satu siklus pengembangan. Kemudian where, di mana aplikasi ini dapat dijalankan. Nah, visual paradigm ini tersedia sebagai aplikasi desktop seperti pada Windows, macOS, Linux, dan sebagainya. Dan ini juga memiliki versi cloud base untuk akses dari browser. Lanjut, di bagian sebelah kanan itu ada when, kapan sih aplikasi ini ideal digunakan. Nah, pada fase perencanaan seperti perancangan use case diagram atau WRD dan analisis dalam software development life cycle sebelum penulisan kode atau pembuatan basis data dimulai. Nah, selanjutnya why, mengapa? Mengapa memilih alat ini? Nah, karena VP memastikan konsistensi desain sistem. Nah, desain yang akurat di awal akan mencegah bug logika atau kesalahan struktural saat sistem sudah masuk tahap coding. Nah, oke, di sini selanjutnya terakhir ada how, bagaimana? Nah, bagaimana cara kerjanya aplikasi visual paradigm ini? Nah, pengguna memilih jenis diagram seperti kayak menarik, drag and drop elemen dari palette ke kanvas selalu menghubungkan entitas untuk mendefinisikan relasi, flow atau fungsi sistem. Nah, boleh di next slide. Selanjutnya di sini ada perbandingan dari dua tools, yaitu perbandingan visual paradigm dengan Star UML. Di sebelah kiri sini ada perbedaan dari visual paradigm dulu. Yang pertama ini cakupan visual paradigm ini merupakan cakupan diagram yang sangat luas, seperti WML, ARD, BPMN, Egglebox, dan lain-lain. Nah, visual paradigm ini juga mendukung forward atau reverse engineering diagram menjadi code atau database dan sebaliknya. Nah, visual paradigm ini sangat kompleks dan kaya fitur, cocok untuk proyek yang skala besar atau enterprise. Terakhir, visual paradigm ini membutuhkan resource komputer yang lumayan besar, menjadi memori terasa lebih berat. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini perbandingan dari Star UML. Yaitu Star UML ini cakupannya diagram berfokus. Diagrama berfokus utama pada diagram UML standar. Kemudian fitur generate kodenya tersedia namun lebih terbatas atau membutuhkan ekstensi. Nah, lalu lebih sederhana dan minimalis. Star UML ini cocok untuk desain yang cepat dan fokus. Nah, Star UML ini juga tergolong sangat ringan dan cepat saat dijalankan. Oke, ke next slide. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa dari kelebihan dan kekurangan dari
visual paradism ini. Di sebelah kiri nih kelebihannya, yaitu yang pertama, visual paradism ini cakupannya standar industri all-in-one, yaitu menyediakan hampir semua jenis diagram yang dibutuhkan untuk memodelkan software atau sistem basis data dari hulu ke hilir. Nah, fitur kolaborasi tim. Visual Paradism ini mendukung tim collaboration sehingga beberapa orang bisa bekerja dalam satu repositori proyek yang sama. Nah, kemudian Visual Paradism ini mampu menggenerate kerangka database seperti PostgreSQL atau Oracle langsung dari ERD, serta menghasilkan laporan dokumen proyek secara otomatis. Nah, terakhir kelebihannya yaitu bisa dihubungkan langsung dengan integrated development environment seperti Eclipse atau Visual Studio Code. Nah, di sebelah kanan ini ada kekurangan dari Visual Paradism, yaitu fiturnya terlalu banyak sehingga pengguna baru mungkin akan merasa kebingungan dengan banyaknya menu dan toolbars di awal. Nah, aplikasi ini juga cukup berat jika digunakan pada laptop dengan spesifikasi yang rendah. Terkadang bisa terasa sangat lambat atau nge-lag. Terakhir di sini kekurangannya, meskipun ada versi community, yaitu versi gratis untuk non komersialnya, namun versi penuh dengan fitur yang reverse engineering memiliki harga lisensi yang relatif mahal. Oke, slide. Dan di sini selanjutnya studi kasus yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada studi kasus di mana sebuah maskapai penerbangan ingin memvisualisasikan bagaimana sistem layanan penumpang mereka beroperasi di bandara. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara penumpang dengan berbagai layanan maskapai, mulai dari proses check-in yang memiliki beberapa jalur, penanganan bagasi, hingga proses masuk ke pesawat atau boarding. Sistem ini juga harus bisa diakses oleh pihak keamanan atau bea cukai bandara dengan tujuan untuk mengecek manifest atau daftar penumpang. Kita akan coba gunakan ke aplikasi Visual Paradigma ini. Kita akan coba demo. Di sini kita akan menggunakan sistem desain dengan template yang UML ini. Lalu kita akan pilih yang use case diagram. Lalu kita pilih next. Lalu di sini nanti akan tersedia beberapa pilihan template. Untuk studi kasus ini, kita akan gunakan template bawaan yang ini, passenger service. Lalu kita kasih nama di sini bebas, lalu kita okein aja. Nah, sekarang template dari passenger service ini dengan studi kasus yang disebut tadi sudah tersedia lengkap dengan alurnya. Di sini ada user sebagai check-in representative, passenger, baggage transportation, dan juga customs of destination airport dengan alur check-in representative, lalu passenger dia ada check-in juga, lalu automatic check-in, lalu ada express check-in, lalu ada boarding. Lalu di sini untuk user customs of destination airport dan juga baggage transportation, dia memiliki suatu alur yang sama, yaitu requesting passenger list. Lalu di sini juga bisa untuk menggenerate kode Python secara otomatis. Caranya kita pilih tools, lalu pilih kode, dan pilih yang instant reverse. Di sini kita menggunakan Python source karena kita menggunakan Python ya di sini. Lalu kita akan pilih filenya. Pilih file yang sudah disiapkan. Di sini saya menggunakan file John Travolta seperti yang tersedia di Microsoft Teams. Jika sudah, kita klik save dan oke. Lalu akan muncul pop-up ini. Kita akan checklist keduanya. Lalu klik oke. Nah, berikut adalah hasil dari use case yang terdapat di dalam file John Travolta. Di sini terdapat entitas karyawan dengan variabel nama, jam kerja, rate, pengeluaran, lalu ada ini hitung gaji, ini proses inisialisasi, dan juga cek tabungan. Seperti itu. Kita akan kembali lagi ke PPT.
Oke, terakhir di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan tadi. Kesimpulannya itu visual paradigm adalah perangkat lunak pemodelan tingkat lanjut yang sangat berharga meskipun cukup berat. Nah, untuk merancang sistem aplikasi atau basis data yang kompleks. Nah, alat ini lebih dari sekedar aplikasi menggambar, melainkan platform rekayasa perangkat lunak yang utuh. Meskipun membutuhkan waktu untuk dipelajari secara mendalam, fitur otomatisasi dan standarisasinya menjadikannya salah satu tools standar industri yang krusial untuk memastikan sebuah sistem dirancang dengan arsitektur yang kokoh sebelum diimplementasikan. Oke, nah sekian cukup penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.